Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya kira semuanya pernah mendengar hadis yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimah dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Bagaimana memahami hadis ini? Hadis ini pemahamannya luas sekali. Ringkasnya begini. Siapa yang masuk surga? Orang yang mengucap la ilaha illallah. Yang dimaksudkan kalimat la ilaha illallah dalam hal ini adalah agama. La ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Orang yang bisa melakukan, merealisasikan kalimatut tauhid dengan taat penuh kepada Allah dan taat penuh kepada Rasul, maka dialah orang yang berkalimah la ilaha illallah. Sehingga tidak timbul husnudzon maupun suudzon. Tidak mungkin orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya mati dengan mengucap la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang tidak terdengar mengucapkan la ilaha illallah tidak berarti bahwa dia adalah ahli neraka. Karena sesungguhnya ukuran masuk dan tidaknya ke dalam rahmah Allah yang satu ini sangat tergantung dari realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, kalau begitu kalimah la ilaha illallah ada dua makna di dalam hadis ini. Yang pertama adalah orang yang hatinya penuh keikhlasan beribadah kepada Allah, yang kemudian matinya itu mungkin tidak terdengar kalimah la ilaha illallah, dialah yang dakhalal jannah. Meskipun tidak kedengaran, karena telinga kita ini sangat terbatas. Yang kedua, orang yang tidak beribadah dengan benar dan baik tidak mungkin bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi, orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat meninggal ada dua kemungkinan. Kalau dia ibadahnya bagus, kemungkinan kita yang nggak dengar. Kalau dia ibadahnya jelek, kok tidak tampak membaca la ilaha illallah, memang kesulitan besar bagi orang yang tidak tulus dan tidak ikhlas. Karena itu kita memahami hadis jangan sepotong di ujungnya, kemudian ada orang mengatakannya orang ibadah orang apa-apa. Ning tak apana la ilaha illallah ben hak matinya arep muni la ilaha illallah. Kira-kira bisa nggak itu? Bisa nggak? Orang nggak pernah ibadah, matinya kemudian mengucap la ilaha illallah, itu tidak mungkin. Maka kalau kita mempelajari keseluruhan hadis, banyak sekali hadis yang mukhtasar, yang diringkas padat oleh Rasul, yang maknanya luas. Contoh misalnya, ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah, ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah nasihat 4 perkara. Yang 4 hal ini
Ini diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan jaminan yang paling belakang. Kalimah Rasul adalah mengatakan tadkhulunal jannah bisalam. Kalau kita bisa melaksanakan 4, apakah hanya 4 ini kemudian kita masuk surga? Jawabannya tidak. Karena orang yang bisa melaksanakan 4 hanya orang yang benar-benar ikhlas di dalam sholat, ikhlas dalam siam, ikhlas di dalam perkara-perkara kehidupan bermasyarakatnya, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam berzakat, ikhlas di dalam melakukan ibadah-ibadahnya. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah Rasulullah dan melambaikan tangan. Semua orang yang ribuan jumlahnya itu yang menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan pakai onta di paling depan didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambaikan tangannya di hadapan ribuan orang yang menyambutnya, dan semua orang diam, tidak ada suara sama sekali, seakan-akan jarum jatuh aja kedengaran. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ayyuhan nas. Saya membayangkan suara Rasul kayak apa, indah bagusnya. Ketika Rasul melambaikan tangannya di hadapan ribuan orang itu, dan Rasul mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannah bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai manusia, wahai umat manusia, wahai umat Madinah, sebarluaskanlah salam. Ada 2 makna. Salam dalam artian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebar luaskan. Ketemu dan orang assalamualaikum, ketemu dan orang assalamualaikum. Orang sedang ngantuk, assalamualaikum. Bentang. Iya. Semua orang dikasih salam. Yang sering kali kita lupa, ibu-ibu, bapak, kita turun dari kol kuning, itu kita turun saja, lupa. Sambil bayar, assalamualaikum. Semua orang di dalamnya diberi salam. Karena kita punya keyakinan di Indonesia mayoritas Islam. Assalamualaikum. Semuanya waalaikumsalam. Ketemu dan orang assalamualaikum. Monggo Pak. Monggo wong Jawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wong Islam. Assalamualaikum monggo Pak. Waalaikumsalam monggo Pak. Islam tur Jawa. Kan gitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, sebar luaskan salam. Yang kedua maknanya sebar luaskan salam, yaitu jadilah orang yang selalu menyelamatkan orang lain dan selamat dari orang lain. Jangan mendolimi orang, jangan menipu, membohongi dan lain sebagainya. Dan juga tidak usah sakit hati dengan kedengkian, kebencian, kejelekan, kejahatan dari orang lain. Kita jadi orang yang diminta oleh Rasul, yaitu supaya kita mengalah. Namun ada satu hadis Rasul, apabila kamu ditampar pipi kananmu, maka tamparlah pipi kanan kirinya. Jadi kalau sini Pak Muadzin nampar saya, plok tak balas kanan kiri gitu. Namun mana mungkin Pak Muadzin nampar saya lah, nggak mungkin ya gitu. Jadi artinya gini, artinya kita tuh harus jadi orang yang tegas, gitu. Ya, jadi orang yang tegas, tidak kelemah, merona gitu. Jangan merona. Yang kedua, wa'ad'imut ta'am. Bersedekahlah yang sebanyak-banyaknya. Mudahkan hati kita ini memberi kepada orang lain. Sedekah dengan harta, sedekah dengan makanan, sedekah dengan
tenaga, sedekah dengan pikiran, sedekah memberi dan terus memberi. Yang ketiga, wasilul arham. Jangan pernah membenci orang, jangan pernah bertengkar dengan siapapun. Pak Anang nyalai saya nggak akan mau bertengkar dengan Pak Anang, karena saya jauh lebih muda dari Pak Anang. Pak Anang jauh lebih tua, tapi saya sepantar dengan beliau. Kan? Artinya setingkat, tidak ada yang lebih terhormat. Kan? Gitu. Jadi kita sekalian diminta supaya bersilaturahim kepada siapapun, bersilaturahim, nggak usah ngarani wong. Ada orang pengajian merem aja, nggak usah diarani ngantuk, bisa jadi dia tidur. Gitu. Jadi ibu dan bapak yang saya hormati, kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh mendolimi orang lain. Silaturahim harus dijalin, apalagi terhadap 7 orang yang saya tidak usah sebutkan. Ini kalau 7 disebutkan kelamaan kan. Jangan pernah bertengkar dengan 7 orang. Nah, 7 orang itu apa? Nanti ada nanti yang akan menjawab 7 orang itu siapa saja. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam. Dan salatlah kalian di tengah malam sementara orang lain sedang pada tidur. Salat kita bangun pada akhir malam, salat tahajud. Dan wabila sarihum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur dia sedang bermohon kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan tadkhulunal jannah bisalam. Kamu yang semacam itu adalah kamu yang masuk surga dengan penuh keselamatan tanpa azab. Ini sekali lagi penutupnya, sekali lagi jangan dipahami nek ngono nang agama Islam ki mung urusane papat. Sing siji namanya nafsu salam, sing nomor 2 ademut ta'am, yang nomor 3 silaturahim, yang nomor 4 tahajud wis. Kaya ngono mlebu swarga. Ora disebut kon salat 5 kali ping 5 kan gitu. Konyol itu. Iya. Nang ngono ki ora ana sebutan mlebu swarga, ora ana disebut siam Ramadan dan sebagainya, bukan. Orang yang bisa afsus salam hanya orang-orang yang benar-benar sholat. Kalau nggak sholat nggak iso, benar. Nggak pernah siam, nggak bisa melakukan semacam itu semuanya. Orang kok bisa setiap malam sholat malam, sholat tahajud itu musuh sholatnya 5 waktu top markotop itu. Orang nggak pernah sholat kok bisa bangun malam ya khayal banget. Pak Anang sholat nggak? Sholat nggak? Jadi ibu dan bapak yang saya hormati, jangan seperti pendeta murtad itu ya. Gak tahu orang Syiah. Orang Syiah kan mengatakan sholat itu ping 3 sesuai dengan perintah Al-Quran. Lah gunanya ono nabi apa? Nabi kan pensyarah Al-Quran. Nabi kan yang menjelaskan semua isi Al-Quran. Makanya Allah mengatakan ati Allah wa ati'ur rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka siapa yang mengatakan wa may yuti'illah tidak akan dia mendapatkan keberuntungan, karena di sana harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak dan Ibu pelajaran kita malam hari ini, semoga sedikit ada manfaat untuk kita, untuk memacu dan menggairahkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.